Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lina Pertiwi, NPM 1913053055 dari kelas semester 4A. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hak. Apa sih, Bu, pengertian hak itu? Pengertian hak menurut para ahli dimulai dari Profesor Dr. Notonegoro. Beliau mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak yang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dari pengertian hak di atas dapat disimpulkan bahwa hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki oleh seseorang yang sudah diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu pengertian kewajiban. Kira-kira anak-anak Ibu sudah tahu belum ya kewajiban itu apa? Profesor Dr. Notonegoro menyatakan kewajiban sebagai sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, tidak bisa diberikan oleh pihak yang lain dan sifatnya bisa dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Kewajiban juga diartikan sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Dari pengertian kewajiban di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, pengertian warga negara. Apa sih warga negara itu? Menurut Kurni Atmanto S., warga negara ialah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki hubungan hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Sedangkan menurut Purwadarminta, pengertian warga negara menurut Purwadarminta ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Beberapa pengertian tentang warga negara juga diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 menyatakan warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya yaitu hak warga negara Indonesia. Anak-anak Ibu, ada yang sudah tahu apa saja sih hak warga negara Indonesia itu? Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak diantaranya. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan serta penghidupan yang layak. Kedua, setiap warga negara berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Ketiga, setiap warga negara berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Keempat, setiap warga negara berhak untuk keberlangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang. Kelima, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup. Keenam, setiap warga negara berhak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, serta negara Indonesia. Ketujuh, setiap warga negara berhak untuk mendapat pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum, berhak untuk hidup merdeka secara pikiran, beragama, tidak diperbudak, dan tidak disiksa.
Nah, anak-anak ibu, setelah kita tahu apa saja hak warga negara Indonesia, sekarang kita akan belajar tentang apa saja sih kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki beberapa kewajiban, di antaranya yang pertama, wajib membayar pajak tepat pada waktunya, misalnya pajak bumi dan bangunan. Kedua, wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya. Ketiga, wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar. Keempat, wajib menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Kelima, wajib menaati norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan dan norma hukum. Keenam, wajib menaati peraturan lalu lintas, misalnya menggunakan helm saat naik sepeda motor. Ketujuh, wajib membayar sejumlah biaya setelah menggunakan fasilitas umum, misalnya membayar biaya jalan tol dan transportasi umum. Kedelapan, wajib menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia tetap utuh. Kesembilan, wajib menghormati hak hidup serta hak asasi manusia, setiap manusia dengan tidak membahayakan hidup orang lain. Dan yang kesepuluh, wajib melakukan bela negara, contohnya dengan penggunaan produk lokal Indonesia serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita memahami pengertian hak dan kewajiban, pengertian warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara, selanjutnya kita membahas tentang bentuk pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Anak-anak yang ibu sayangi, kita harus mengetahui apa saja bentuk pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Yang pertama, bentuk pelanggaran hak. Bentuk pelanggaran hak antara lain: yang pertama, penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandaskan hukum. Kedua, hukuman mati. Bentuk hukuman ini dianggap kontroversial sebab setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan puncak dari hak asasi manusia. Ketiga, penggusuran rumah. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. Selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran kewajiban. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Kedua, tidak membayar pajak. Ketiga, merusak fasilitas negara, contohnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan lain-lain. Keempat, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang kelima, tidak menaati hukum lalu lintas, contohnya tidak memakai helm saat berkendara, tetap berkendara padahal tidak memiliki SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Nah, anak-anak, yang terakhir yang ingin Ibu sampaikan yaitu tentang dampak yang ditimbulkan jika tidak mematuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, tidak harmonis. Kedua, terjadi konflik yang menyebabkan kerusakan di mana-mana. Ketiga, adanya perdebatan dan perbedaan pendapat. Dan yang keempat, tidak terrealisasikannya lingkungan yang aman dan tertib. Anak-anak yang Ibu sayangi, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.